Dek, Adek sekolahnya di mana? Dua Pasir Negara. Oh ya, Adek sekolahnya kok nggak pakai sepatu nih Dek? Kenapa Dek sekolahnya nggak pakai sepatu? Gak ada sepatunya. Guru sekolahannya mengenai terkait anak sekolah muridnya yang tidak memakai sepatu. Tapi sekolahannya cukup ya, cukup mematuhi protokol. Ya, sangat mematuhi protokol ya. Nah, ini ada tempat cuci tangannya. Cukup komplit ya tempat cuci tangannya. Ini ruang kepala sekolahnya ya. Ya. Jadi seperti ini lokasi sekolahan SD Pasir Negara ya. Kita coba nanti mau konfirmasi kepada guru sekolahnya ya. Saat ini saya sudah bersama kepala sekolah SD Pasir Negara ya. Ini SD berapa Pak? Ya. SD berapa? SD 2 Pasir Negara. SD 2 Pasir Negara Pak. Pak, saya mau nanya Pak, sesuai tadi saya mendapatkan bahwa siswa di sini tadi dia sekolah tidak menggunakan sepatu. Apakah ketentuan sekolah ini bagaimana Pak? Ketentuan dari sekolahan SD 2 Pasir Negara ini Pak? Iya, seharusnya harus pakai sepatu tiap hari, pakai seragam ya. Karena sekarang kan masa pandemi ya. Ya. Jadi sulit lah untuk menekan kepada siswa agar selalu mematuhi terutama pakaian. Ya. Disiplin menggunakan pakaian seragam. Untuk siswa Bapak itu yang tidak memakai sepatu itu memang dibiarkan atau memang bagaimana Pak? Iya, biasa ditegur. Biasa ditegur. Saya tegur ya. Ada guru-guru juga sama ya. Menekankan mahasiswa itu harus memakai sepatu. Sepatu, oke. Yang saya tanyakan tadi memang ditegur ya Pak. Bapak sebenarnya tahu Pak kalau siswa di sini tidak menggunakan sepatu Pak? Ya tahu sih. Tahu ya Pak. Bapak tidak bertanya Pak, kenapa kok kamu sekolah nggak pakai sepatu Pak? Pasti ada alasannya Pak ya kalau mereka nggak pakai sepatu, kenapa gitu Pak? Ya alasannya mungkin karena sepatunya rusak, Ya. Karena belum sempat untuk beli sepatu orang tuanya. Seperti itu Pak ya. Ya, saya tidak bisa tegas-tegas karena situasi sekarang kan yang penting anak bisa sekolah ya Pak ya. Iya Pak, kebetulan tadi saya bertanya kepada salah satu siswa Bapak yang tidak menggunakan sepatu. Seperti yang dijelaskan dari siswa Bapak tadi, dia mengatakan dia tidak ada sepatu yang untuk dia pakai karena sepatu yang dulu dia pakai biasanya rusak dan sudah kecil katanya Pak. Jadi ini kebijakan dari Bapak seperti itu ya. Yang penting anak mau belajar sekolah ya. Oke Pak. Pak, terima kasih ya Pak atas penjelasannya Pak ya. Ini kita ada di kelas 6 SD. Kebetulan sudah selesai belajar anak siswa-siswinya nih. Cukup ya, cukup mematuhi lebih baiklah mematuhi prokes kesehatan COVID-19. Kenapa saya bilang mematuhi prokes COVID-19? Karena benar-benar dijaga jaraknya dan para siswa-siswinya menggunakan masker ya. Dan sebelum masuk mereka juga sudah ada tempat cuci tangan. Jadi disuruh wali muridnya untuk mencuci tangan ya, suruh gurunya untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Benar adik-adik? Oke. Adik-adik mau nanya nih ya, gimana Dek untuk belajar sekolah di tatap muka di sekolahan kembali, senang tidak adik-adik? Senang ya? Senang. Sebelum belajar tatap muka sekolah online, belajar online bagaimana adik-adik? Agak ribet Pak. Agak ribet? Ya. Agak ribet. Ribetnya di mana Dek? Ribetnya kalau nggak ada kuota, kalau nggak ada paket internet, Ya. nggak bisa ngerjain ya Pak. Oh, jadi kalau memang nggak ada kota, nggak ada paket internetnya, Ya, nggak bisa ngerjain ya? Kalau lokasi tempat Adek belajar itu masalah jaringan internetnya bagaimana Dek?
Alhamdulillah bagus Pak. Bagus ya. Jadi kalau memang ada paketnya bisa ya. Iya. Jadi pernah tidak Adek merasakan tidak pernah tidak punya paket? Iya Pak. Gimana Dek rasanya ketika tidak mempunyai paket dan belajar online Pak? Agak bingung aja Pak, soalnya kalau nggak ngerjain ya gimana susah gitu. Oh gitu. Jadi jalan keluarnya Adek bagaimana berpikirnya untuk mengerjakan tugasnya? Ya kalau nggak bisa ngerjain, kalau nggak ada paket ya minta apa? Apa? Dari orang. Oh, minta Itu kan- hotspot dari Iya, orang. iya. Jadi terpaksa harus keluar rumah, Iya. nyari hotspot dulu ya. Iya, kalau dapat hotspot ya. Iya. Kalau nggak dapat hotspot, nggak belajar Nggak ya. belajar. Yang kasihan siapa Dek? Saya Oh iya, mau pinter nggak Dek? Alhamdulillah Pak. Iya, cita-citanya apa Dek kalau sudah besar? Cita-cita jadi pengusaha sukses Pak. Pengusaha sukses. Baik, terima kasih Adek. Namanya siapa Dek? Triadi Indra Manusia Pak. Tinggal di Tinggal di Cilangkap. Cilangkap ya. Oke, makasih Adek ya. Iya. Buat adik-adik, memang kadang kita juga ya seperti yang jelasin tadi siswa bahwa ketika waktu itu belajar online dia kebingungan karena kadang ada kota, kadang nggak ada kota ya. Kita harap maklum di masa pandemi kan, kadang kenapa dia tidak punya kota? Mungkin dia tidak kebeli di kota karena masalah ekonominya atau ekonominya dia kurang gitu untuk tidak bisa membeli kota ya. Nah, kita sudah menanyakan tentang terkait belajar ya, sekolah online sama tatap muka. Nah, sekali lagi nih Dek, untuk tatap muka belajarnya bagaimana Dek? Senang tidak Dek? Senang. Berharap nggak akan selamanya sekolah tatap muka? Berharap. Lebih gampang tatap muka apa lebih gampang online Dek? Tatap muka. Bedanya tatap muka sama online bagaimana Dek? Kalau tatap muka yang nggak ribet gitu aja. Oh gitu ya. Kalau online? Agak ribet. Oke siap. Nah sekarang mau nanya nih, adik-adik siswa-siswi yang ada di sini semuanya sudah mengikuti vaksinasi belum? Sudah. Oke. Dek namanya siapa? Rina Silvana. Siapa? Rina. Tina. Umurnya berapa? 12. 12 tahun. Adek sudah divaksin? Sudah. Divaksin. Gimana rasa vaksinnya? Pada saat disuntik vaksin takut atau bagaimana? Biasa aja. Takut. Tapi ketika divaksin enggak. Nah, pesan-pesan nih buat teman-teman adek yang belum divaksin ya kan, siapa tahu masih ada yang belum divaksin. Pesan-pesan buat mereka yang belum divaksin apa, Dek? Buat yang belum divaksin nih, gimana Dek? Buat ada yang belum divaksin, cepat divaksin, karena divaksin itu nggak takut dan nggak apa-apa. Iya, sehat deh ya? Sehat. Sehat ya? Iya. Oke. Nah ini salah satu penjelasan dari adik kita nih, siswi kelas 6 SD 2 Pasir Negara, bahwa dia mengatakan kalau dia sudah mengikuti vaksin. Jadi buat teman-teman katanya yang belum divaksin, ayo divaksin. Nah karena divaksin itu buat menjadi tubuh kita lebih sehat ya deh ya. Oke. Buat adik-adik semua mungkin hari ini belajarnya sudah selesai ya? Sudah. Berarti tinggal nunggu pulang. Sudah lapar ya? Sudah. Pulangnya jam berapa biasanya? Dek, biasanya kalau berangkat sekolah jam berapa? Jam 9. Pulang? Jam 12. Oh iya. Adek di sini tinggal di mana? Oh iya, di sini ya. Ya, sekarang usianya berapa? 12 tahun, kelas 6 SD ya. Oke, makasih ya, Dek ya. Itu lagi ya pertanyaannya ya. Kan tadi ada salah satu siswa yang tidak memakai sepatu ya di sekolahan ini ya. Nah, dengan memang nggak pakai sepatu kan karena sepatu itu kan buat masuk di kelas juga kan dicopot ya. Dengan dilepasnya sepatu tidak masuk ruangan kelas, kalian senang tidak? Senang. Alasannya? Karena kalau pakai sepatu agak kotor karena
Oh ya, berarti kan kita menjaga kebersihan ruangan kelas kita. Bersih pangkal? Oke, nah ini teman-teman, buat teman-teman yang lain, buat sekolahan yang lain mungkin berbeda ya. Kalau di sekolahan SD 2 Pasir Negara, mahasiswa siswa-siswinya, dia kalau di dalam ruangan kelas dia tidak memakai sepatu karena untuk menjaga kebersihan ruangan kelas, karena kebersihan pangkal. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Dia tidak menggunakan sepatu karena sepatunya ada di luar. Nah, seperti ini. Dan di ruangan kelas juga sudah disediakan ya protokol COVID-nya. Sudah ada tempat cuci tangan. Jadi mahasiswa siswa-siswinya sebelum masuk kelas diwajibkan untuk mencuci tangan. Nah, kelebihannya juga dia menjaga kebersihan. Jadi sepatu-sepatunya ada di luar. Nah, ada sendal memang nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman dia mau sekolah ya. Nah, jadi ruangan kelas pun dia bersih ya. Ya, ruangan kelas pun bersih. Bersih tuh bisa ngaca ya kan. Nah, terus tidak ada namanya yang tidak menggunakan masker. Mereka menggunakan masker semua ya teman-teman. Oke ya. Oke. Mungkin hari ini kita sudah cukup ya buat tanya jawab sama siswa-siswi SD 2 Pasir Negara, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Oke deh, makasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.